kelompok apel, kelompok jahe. Ya, kalau nggak salah itu ya? I- izin masuk, Bu. Kurang kelompok kurma, Bu. Oh, kurma. Iya. Yang apel sudah. Yang apel sama porang sudah lengkap belum? Oh, Belum, belum. belum. Oh, Ya, berarti ada 4. G, ada 4. Oh, mboten. Ya, ya. 4, Pak. Nggih. Yang sudah lengkap kelompok apa? Yang bahasanya apa? Dari kelompok porang belum lengkap? Sudah lengkap, Pak. Sudah lengkap. Yang kelompok apa tadi? Apel. Apel kurang 1 anggota, Pak. Oke, terus yang kurma belum? Terus kurang satu lagi apa? Apa? Kelompok jahe Pak sudah lengkap Jahe. juga. Yang jahe Jahe berapa? sudah Berarti lengkap. yang tadi aneh ya, porang sama jahe. Silakan yang duluan, boleh yang porang atau yang jahe duluan, silakan. Apa yang porang dulu? Saya izin share screen, Pak. Oke, silakan. Ini yang porang ya. Yang porang ya. Ya, jadi nanti seperti biasa presentasi. Setelah itu akan ada tanggapan dari dosen dan mungkin dari teman-teman yang lain juga. Jadi ini tentang struktur vegetasi dan naungan porang Amokopalus peri di Desa Kelangon. Oh, Kelangon ya. Ya, silakan untuk kelompok porang memulai presentasinya. Ini sekitar berapa? Sekitar 20 menit ya, Bu ya? Presentasi. Oh, iya, 20 menit. Oke. Ya, silakan kelompok porang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Brian, Bu Rodi, dan juga Pak Turadi, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok porang akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Struktur Vegetasi dan Naungan Porang Amorphophallus moleridium di Desa Kelangon, Kecamatan Saradan, Madiun. Adapun anggota kelompok porang yaitu Desa Nancy Marantika, Dewi Sulastri, dan Hera Vanessa. Latar belakang dari penelitian kami adalah tanaman porang atau Amorphophallus moleridium adalah tanaman yang masuk genus Amorphophallus, merupakan famili dari Araceae, yaitu tumbuhan bersemak dengan 110 genus dan lebih dari 2.500 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Namun distribusi dari famili ini sebagian besar berada di negara tropis, yaitu Asia dan Afrika. Genus Amorphophallus yang banyak ditemukan di Indonesia diantaranya adalah suwak, walur, dan porang. Porang adalah tanaman yang awalnya tumbuh secara liar di hutan sekunder dan di sekitar hutan primer, dan belum banyak dibudidayakan secara luas. Namun, tanaman ini menjadi populer ketika seorang petani porang sukses menjadi miliarder dari hasil ekspor porang. Hal tersebut dikarenakan porang banyak digunakan untuk bahan baku industri di beberapa negara seperti Jepang dan Cina. Sebagian besar masyarakat Desa Kelangon bertanam tanaman porang sebagai tanaman penunjang yang ditanam di bawah naungan pohon jati, sono keling, dan mahoni atau dikenal dengan sistem tumpang sari yang fungsinya adalah menghambat sinar matahari. Tanaman porang memiliki prospek yang baik dalam meningkatkan pendapatan masyarakat karena banyak dibutuhkan oleh industri pengolahan. Studi mengenai struktur vegetasi dan naungan porang di Desa Kelangon, Madiun, tepatnya di hutan area wisata porang, dengan ketinggian yang bervariasi belum pernah dilakukan, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Selanjutnya. Berikut merupakan rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, apa saja jenis tanaman vegetasi porang di area wisata porang Desa Kelangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun? Yang kedua, bagaimana deskripsi dari masing-masing jenis tanaman porang di area wisata porang Desa Kelangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun?
Yang ketiga, bagaimana kunci identifikasi dari jenis-jenis tanaman porang di area wisata porang Desa Klawan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Dan berikut adalah tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mengetahui jenis tanaman vegetasi porang di area wisata porang Desa Klawan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Yang kedua, mengetahui deskripsi dari masing-masing jenis tanaman porang di area wisata porang Desa Klawan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Dan yang ketiga adalah mengetahui kunci identifikasi dari jenis-jenis tanaman porang di area wisata porang Desa Klawan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Selanjutnya. Berikut merupakan metode penelitian yang pertama, yaitu penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Oktober tahun 2022 bertempat di hutan area wisata porang di Desa Klawan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk eksplorasi porang di lokasi pengamatan, area studi ini terdiri dari 3 titik pengamatan dengan ketinggian yang berbeda, di mana akan dibuat plot dengan ukuran 10 x 10 meter, di mana setiap plot ini akan ditandai dengan sumber esensial untuk membuat peta persebaran tanaman. Dan untuk dokumentasi, selama penelitian data dilakukan, dokumentasi dari setiap komposisi vegetasi dilakukan. Selanjutnya diambil beberapa tanaman vegetasi untuk dijadikan herbarium. Identifikasi tanaman dilakukan dengan dikonfirmasi menggunakan referensi dari Johnson, Sedayu, dan juga Sumarwoto. Identifikasi tanaman vegetasi menggunakan software planet sebagai alat baru dan juga dikonfirmasi menggunakan buku flora Java serta referensi yang terkait. Berikut merupakan gambaran dari tiap plot di mana tanaman porang berada di bagian tengah plot. Berikut merupakan area penelitian di mana plot 1 ditandai dengan warna biru, plot 2 dengan warna kuning, dan juga plot 3 dengan warna merah. Berikut merupakan ekosistem dari plot 1, kemudian ekosistem dari plot 2, dan ekosistem dari plot 3. Selanjutnya yaitu spesies yang ditemukan di area pengamatan. Komposisi tanaman yang ditemukan di lokasi pengamatan, tepatnya di hutan area wisata porang Desa Klawan, terdiri atas 24 jenis tanaman, yang mana famili yang mendominasi yaitu famili Asteraceae. Hal itu didukung oleh AMAR 2021, yang mana famili Asteraceae ini merupakan famili terbesar kedua dalam sistem kingdom Plantae yang tersebar di seluruh dunia dan ditemukan hampir di semua lingkungan. Untuk tanaman penaung porang yang banyak ditemukan itu Dalbergia latifolia atau sonokeling dari famili Fabaceae. Next. Berikut ini adalah pengamatan morfologi dari porang meliputi pengukuran batang porang dan pengukuran daun porang. Next. Berikut ini adalah herbarium yang kami buat dari beberapa tanaman yang ditemukan di lokasi pengamatan. Next. Nah, selanjutnya ini merupakan porang atau objek takson kami, yaitu Amorphophallus malleri, yang mana porang ini merupakan tanaman dengan habitus herba dengan tinggi 38-98 cm yang memiliki umbi berwarna coklat dengan tekstur kasar. Batangnya sendiri merupakan batang silinder dengan permukaan halus dan licin berwarna hijau dan terdapat bercak berbentuk bola ketupat dan garis linear memanjang dengan diameter 2,5 sampai 4,76 cm. Untuk daunnya sendiri merupakan daun majemuk dengan 3 anak daun berbentuk eliptik dengan ujung kaudet, pangkal oblik dengan panjang 19 cm, lebar 7 cm, berwarna hijau tua dengan permukaan yang halus dan tidak dilengkapi oleh indumentum. Bunganya sendiri terdiri dari spata dan spadix yang berwarna yang warnanya bervariasi, dan di sini kami menemukan warna merah dengan bercak putih. Untuk buahnya sendiri berwarna hijau saat masih muda dan merah saat sudah matang berbentuk lonjong meruncing ke pangkal. Bijinya sendiri berbentuk bulat dengan warna coklat kehijauan. Next.
Berikut ini merupakan klasifikasi dari porang, merupakan spesies Amorpholus muelleri yang termasuk dalam famili Araceae. Distribusinya sendiri dimulai dari Pulau Andaman yang terletak di India menuju ke Myanmar, kemudian ke Thailand hingga ke Indonesia. Porang sendiri ditemukan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk manfaatnya sendiri, ubi porang mengandung glukomanan yang tinggi, yang mana glukomanan pada ubinya ini bermanfaat di bidang kesehatan, industri, dan makanan karena dapat menjadi alternatif untuk menurunkan berat badan. Next. Yang kedua ini sonokeling atau Dalbergia latifolia merupakan tumbuhan dengan habitus pohon dengan diameter sekitar 40 cm dan tinggi kurang lebih 7 meter, yang mana akarnya merupakan akar tunggang berwarna putih kecoklatan. Batangnya sendiri berbentuk silinder berwarna coklat dengan kanopi membulat. Daunnya merupakan daun majemuk imparipinate dengan 3, 5, atau 7 anak daun yang tersusun alternate dengan bentuk daun obovatus hingga elips dengan ukuran panjang sekitar 4,8 dan lebar 4,2 dengan ujung tumpul bulat dan berlekuk, sedangkan pangkalnya bulat atau runcing dengan tepi daun yang rata. Untuk sistem berbunganya sendiri merupakan bunga malai yang terletak di ujung ataupun di aksilar daun, berwarna kuning pucat hingga putih dengan panjang 6-8 mm. Untuk buahnya merupakan buah polong yang berbentuk oblong lanceolate dan runcing di bagian pangkal berwarna coklat. Untuk bijinya sendiri berwarna coklat mengkilat dan berbentuk seperti ginjal. Next. Untuk klasifikasinya sendiri, sonokeling merupakan spesies Dalbergia latifolia yang termasuk dalam famili Fabaceae. Distribusinya sendiri berasal dari India dan tersebar di Indonesia meliputi Jawa, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi, Pulau Timur, dan tanaman tersebut berguna sebagai tanaman penaung porang. Menurut Sumaroto, pertumbuhan tanaman porang yang baik apabila terdapat penaung di sekitarnya, dan tanaman penaung tersebut berfungsi dalam pemenuhan cahaya matahari untuk spesies di bawah kanopinya. Next. Yang ketiga itu kunyit atau Curcuma longa, yang mana dia merupakan tanaman herbaceous dengan panjang 16 cm, memiliki akar serabut berwarna coklat muda. Batangnya sendiri merupakan batang semu yang merupakan pelepah dan seludang daunnya. Kunyit sendiri memiliki rizoma atau rimpang yang merupakan modifikasi dari batangnya, berwarna oranye hingga coklat yang memiliki aroma khas. Daunnya sendiri terdiri dari pelepah, tangkai, dan helai daun yang tersusun berseling dengan panjang 15 cm dan lebar 5,3 cm. Daunnya berbentuk lonjong dan berwarna hijau serta tidak dilengkapi oleh indumentum. Untuk bunganya sendiri berbentuk kerucut berwarna putih kehijauan hingga kuning dengan dasar berwarna putih yang tersusun atas 3 helai sepal, 3 helai petal, dan 4 benang sari. Untuk bunganya sendiri dilindungi oleh daun pelindung yang berbentuk eliptik lanceolate dengan ujung runcing dan memiliki panjang 5-6 cm. Untuk buah dan bijinya sendiri berbentuk elips, buahnya berwarna putih sedangkan biji yang belum matang berwarna putih sampai coklat dan yang matang berwarna hitam kecoklatan. Next. Untuk klasifikasinya, kunyit merupakan spesies Curcuma longa yang termasuk dalam famili Zingiberaceae. Untuk distribusinya sendiri, negara dengan penghasil kunyit terbanyak adalah India, yang mana keragaman spesies paling baik di India dan Thailand diikuti oleh Burma, Bangladesh, Indonesia, dan Vietnam. Selain itu, spesies tersebut juga tersebar di Australia, Cina, dan Pasifik Selatan. Untuk manfaatnya sendiri, seperti kita ketahui, kunyit memiliki banyak sekali manfaat, terutama di bagian rimpangnya karena mengandung beberapa senyawa aktif yang digunakan sebagai obat herbal untuk mengatasi penyakit gastrointestinal dan peradangan. Next. Selanjutnya yaitu jukut pendul atau Killinga brevifolia merupakan tanaman herba dengan tinggi sekitar 29,6 cm, sistem akarnya serabut berwarna putih kecoklatan, batangnya merupakan batang semu berupa pelepah daun yang lunak berbentuk segitiga. Daunnya sendiri merupakan daun tunggal berbentuk linear dengan tepi daun yang rata. Lalu untuk bunganya sendiri terletak di terminal atau di ujung, berbentuk bulat dan merupakan bunga tunggal. Spikelet berbentuk elips sampai oblong hingga oblong lanceolate, sedangkan buahnya sendiri berbentuk obovet atau elips dan berwarna coklat kekuningan. Bijinya berbentuk sedikit pipih dengan permukaan yang rata dan berwarna kehijauan. Next. Killinga brevifolia sendiri termasuk dalam famili Cyperaceae yang distribusinya banyak ditemui di wilayah beriklim sedang dan hangat. Tanaman tersebut tumbuh dan tersebar dengan mudah, namun asalnya sendiri belum diketahui secara jelas.
beberapa referensi menyebutkan bahwa Kilina ini merupakan tanaman yang berasal dari Asia dan bermanfaat sebagai bahan obat dan pakan ternak. Selain itu, dia memiliki beberapa aktivitas biologis seperti efek sedatif, ansiolitik, anti-agresif, dan antidepresan karena mengandung 2 glikosida flavonoid. Next. Yang selanjutnya yaitu randu atau Ceiba pentandra merupakan tanaman habitus pohon dengan panjang 19 cm karena di sini kami menemukan randu dengan ukuran yang masih kecil. Sistem berakarannya tunggang berwarna coklat, lalu untuk batangnya sendiri berbentuk silinder dan berwarna hijau saat muda, lalu menjadi coklat keabu-abuan seiring pertumbuhannya. Untuk daunnya merupakan daun majemuk yang tersusun berseling dan berbentuk menjari, dan memiliki tangkai yang panjang yaitu kurang lebih 7 cm. Untuk bunganya sendiri merupakan bunga majemuk biseksual, berwarna putih krem hingga merah muda. Untuk benang sarinya berjumlah 5 dan lebih panjang daripada putik. Untuk buahnya sendiri berbentuk kapsul, berwarna hijau saat muda dan coklat saat tua. Untuk bijinya sendiri berwarna hitam dan berbentuk bulat. Next. Klasifikasi dari randu atau Ceiba pentandra, dia merupakan famili Pombaceae, yang mana tanaman tersebut merupakan tanaman endemik wilayah Amerika Tengah, Karibia, dan Amerika Selatan. Spesies tersebut tersebar dari kawasan neotropik ke Afrika Barat, kemudian ke Asia tropis. Negara Asia pertama tempat persebaran randu adalah Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, kemudian terdistribusi ke negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Untuk manfaatnya sendiri, dia memiliki beberapa manfaat karena ekstrak dari masing-masing bagian randu tersebut memiliki sifat anti-hiperglikemia, anti-diabetes, anti-kanker, dan selain itu minyak biji kapuknya juga dikembangkan sebagai sumber biodiesel. Next. Selanjutnya yaitu sentron atau Crassosepalum crepidioides, merupakan tanaman dengan habitus herba dengan panjang 54,5 cm, sistem perakarannya serabut berwarna putih kekuningan, batangnya sendiri berbentuk silindris, lunak berwarna hijau dan dilengkapi dengan indumentum dengan diameter 0,3 cm. Daunnya sendiri merupakan daun tunggal yang tersusun berseling spiral berbentuk eliptik berwarna hijau. Daun dari sentron ini memiliki bau khas dan dilengkapi oleh indumentum berupa trikoma. Bentuk bunganya sendiri menyerupai cawan dan berwarna putih dengan panjang 1,3 cm. Bunga sentron merupakan bunga majemuk biseksual yang tersusun dalam bunga cawan, terletak di ujung tanaman, dan berwarna kuning atau oranye, namun bagian atas berwarna coklat kemerahan. Untuk buahnya sendiri merupakan buah kering dengan garis-garis di bagian luar berukuran 2 mm dan berwarna ungu tua, dan bijinya sendiri berwarna coklat tua hingga hitam dan berbentuk jarum. Next. Untuk klasifikasinya sendiri, Crassosepalum crepidioides termasuk dalam famili Asteraceae yang berasal dari Nigeria atau Afrika Barat dan terdistribusi ke daerah tropis dan subtropis seperti wilayah Timur Afrika, India, Asia Timur, dan Filipina sebagai spesies invasif. Bermanfaat untuk obat herbal untuk penyakit luka lambung, gangguan pencernaan, luka bisu, dan luka bakar karena mengandung senyawa bioaktif dengan berbagai aktivitas biologis. Next. Suruhan atau peperonia. Maaf, mungkin mengingat waktunya, apa mungkin bisa langsung ke kesimpulan atau hasil kesimpulan saran atau mungkin 2 slide terakhir gitu saja. Terima kasih. Iya, langsung ke kunci identifikasi saja ya Pak. Iya. Berikut merupakan kunci identifikasi yang kelompok kami buat untuk menentukan ciri khusus dari masing-masing spesies. Untuk rizoma berwarna kuning orange itu untuk Curcuma longa, rizoma berwarna putih kekuningan Zingiber officinale, batang berbentuk segitiga permukaan halus Tilinga brevifolia, memiliki spora Gymnocarpium triopteris, benang sari berjumlah 3, putik 1, Cynodon dactylon, buah berbentuk oval berwarna hijau muda Xenopus convexus, buah berbentuk oval berwarna coklat Digitalia sanguinalis, buah berbentuk bulat berwarna kehitaman Paperominia pellucida, biji berbentuk seperti ginjal berwarna coklat Dalbergia latifolia, biji berbentuk bulat berwarna hitam Ceiba pentandra, buah segi 4 memanjang berduri berwarna coklat Erigoran sumatranensis, buah ramping memanjang berwarna hitam Chromolena odorata, biji berbentuk jarum berwarna coklat tua hitam
Crassosepalum crepioides. Biji bersifat dimorfik berwarna coklat, Citrinella nodiflora. Biji berbentuk bulat berwarna hitam, tertutup aril agar, karika papaya. Biji memanjang berwarna coklat kekuningan, Momodica carandia. Buah kapsul pipi berwarna kemerahan, Bilanthus niruri. Buah polong pipi berwarna hijau kecoklatan, Senna siamea. Buah polong berwarna coklat, Cynanchum leave. Buah bulat berwarna biru kehitaman, Solanum nigrum. Benang sari 5, kepala sari lonjong, putih hijau, Solanum mauritianum. Tangkai sari dan kepala sari berwarna kuning, Solanum torpum. Bunga berwarna merah dengan bercak putih, terdiri dari spata dan spadix, Amorphophallus mulleri. Bunga berwarna merah, bentuk bulat telur, Corenalobata. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, terdapat 24 spesies dari 15 famili yang berbeda dalam 3 titik pengamatan di area wisata Porang, Desa Klaman, Kecamatan Sara, dan Kabupaten Madiun. Yang kedua, deskripsi morfologi dari masing-masing tanaman diliputi habitus, sistem perakaran, daun, bunga, buah, dan biji secara lengkap telah berhasil kami deskripsikan. Dan yang ketiga, kunci identifikasi dibentuk untuk memudahkan proses identifikasi tanaman. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok perang. Mungkin kesempatan pertama ke Pak Turhadi dulu ya. Siapa? Oke, terima kasih Pak Rian. Ini dari saya. Mungkin konfirmasi aja ke kelompok ini karena memang yang disampaikan oleh kelompok orang ini udah cukup bagus seperti itu menurut saya. Nah, kemudian ini mungkin konfirmasi saja, mungkin terkait dengan tujuan ketiga, itu membuat kunci identifikasi jenis-jenis porang ataukah kunci identifikasi untuk tanaman yang ditemukan, baik itu porang dan juga tanaman-tanaman di sekitar porang, itu. Nah, itu mungkin perlu konfirmasi saja. Tadi sepertinya tertulis kunci identifikasi jenis-jenis porang. Itu mohon nanti diperhatikan. Kemudian terkait dengan tadi sempat ditampilkan terkait dengan Seibapetandra ataupun randu. Itu tadi familinya tertulis atau disampaikan adalah Bombaceae. Itu yang benar Bombaceae atau Bombaceae. Itu. Nah, mohon dikoreksi nanti dicek ke referensinya. Kemudian pertanyaan yang ini ketiga, Bu, konfirmasi saja. Ini kan di kelompok orang ini menggunakan 3 plot. Nah, tadi plot yang disimbolkan dengan segitiga tadi. Nah, perbedaan dari ketiga plot itu apa ya kira-kira? Atau apakah tanaman penaung ataukah ketinggian atau seperti apa? Mohon konfirmasinya dari kelompok kurang. Terima kasih. Terima kasih Pak Turhadi. Bagaimana kelompok orang? Gak banyak mungkin. Langsung ditanggapi ya. Ya. Ingin menjawab, terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Turhadi. Yang pertama, tujuannya sendiri mungkin dari kami tadi ada salah penulisan, kunci identifikasinya untuk seluruh jenis tanaman yang kami temukan saat pengamatan. Untuk yang kedua, familinya juga terdapat kesalahan, yang benar Bombaceae. Oke. Terus untuk yang ketiga, perbedaan plotnya sendiri dari ketiga plot yang kami amati mungkin sedikit berbeda di ketinggian. Yang plot 1 ini lebih tinggi daripada yang lain. Oke. Apakah di laporan nanti sudah dinarasikan perbedaannya ini? Sudah, Pak. Oke, siap. Sudah, Pak, cukup dari saya. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya, terima kasih Pak Turhadi. Berikutnya kesempatan kami berikan untuk Bu Rodiati. Silakan Bu kalau ada tanggapan untuk kelompok orang ini. Brodi ini bidangnya orang. Ya. Kan saya tadi
lihat. Adik-adik coba share screen lagi. Share screen. Terutama yang deskripsi porang. Ya, oke, tadi tujuan sudah dikoreksi Pak Tur. Nah, porang ini adik-adik. Nah, ini slideshow. Ya, nah, ini. Nah, adik-adik, itu bukan batang loh, yo. Ya, apa itu? Yang umbi sebagai apa umbi? Umbinya apa? Umbi itu apa? Umbi porang itu organ apa? Organ apa? Umbi itu, Izin menjawab Bu, untuk umbi itu merupakan batang semu. Nah ya, loh kok tambah batang semu? Batang asli. Umbi itu batang aslinya yang mengembung. Ya, batang umbinya itu batang yang mengembung, ya, yang berisi menyimpan cadangan makanan. Itu batang umbi, ya. Jadi yang umbi batang seperti kentang itu kan batang, ya. Jadi umbi suwek itu batangnya mengembung, ya, membentuk umbi. Begitu adik-adik. Yang batang semunya apa? Batang semunya. Batang semu itu artinya bukan batang, tapi seperti batang. Itu apa? Yang mana? Yang kamu sebut sebagai batang, nah itu adalah batang semu. Tapi kita kalau orang biologi sebenarnya semu itu tidak perlu kita tidak ada, itu istilah pertanian, orang-orang di luar biologi ya. Jadi sebetulnya yang kalian sebut sebagai batang itu adalah tangkai, ya, tangkai daun. Tangkai daun itu adik-adik, daunnya hanya satu lembar, tetapi bertakik, ya, bertakik tajam, ya, bertakik tajam. Terus kemudian dia ada satu tangkai daun. Nah, tangkai daunnya itu yang seperti batang, ya. Jadi berbentuk silinder dengan permukaan halus dan licin. Itu apa tadi? Permukaan halus dan licin, berwarna hijau saat masih muda. Itu apa tadi? Organ apa ini? Tangkai, Bu. Tangkai daun. Jangan lupa daunnya. Karena ada tangkai bunga. Ya, tangkai daun itu petiolus. Kalau tangkai bunga namanya pedicellus. Nah, kalian harus belajar tentang botani itu struktur pada pelajaran morfologi dulu ya, pada struktur batang ya dulu ya. Jangan lupa waktu pelajaran SPT ya. Nah, begitu ya adik-adik ya. Jadi akarnya itu adalah yang serabut kecil-kecil ya, yang di bagian luar dari umbinya. Umbinya kan ada akar-akarnya itu. Ya, begitu. Terus ini buahnya, ya bunganya benar. Bunga porang seperti itu, bunga porang. Tapi buahnya salah. Ya. Buah porang tidak seperti itu. Nah, kemarin yang Dewi ya, di situ kan ada 3 Amorphophallus. Amorphophallus mullerae, Amorphophallus pinifolius, dan Amorphophallus variabilis. Nah, buah yang kamu tayangkan di foto ini yang variabilis. Amorphophallus variabilis ya. Lihat tangkai bunganya
ya, tangkai bunganya itu warnanya coklat, ya. Kalau Amorphophallus mullerae tangkai bunganya warnanya hijau. Gitu. Ya. Ya, jadi nanti diganti, ya. Nanti diganti itu bukan buahnya mullerae, ya. Itu tangkai buahnya variabilis, Amorphophallus variabilis atau iles-iles. Ya. Begitu adik-adik, ya. Ya, nanti dikonsulkan lagi ya minggu depan kan tugas mandiri, kegiatan mandiri untuk konsultasi. Ya, begitu ya. Nanti untuk selanjutnya begitu Pak Brian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rodi. Langsung mengenal Amorphophallus. Ya, mungkin itu untuk jangan dari saya sendiri itu mungkin tidak banyak ya. Jadi dari saya sendiri nanti saya sendiri merangkum apa yang disampaikan oleh Pak Turhadi dan Bu Rodi. Jadi ini terkait dengan dominasi, dominasi. Coba dicek di asterase ya, kan di situ ada dominasi asterase. Ketika kita mengatakan bahwa itu ada sebuah dominasi dari famili Asteraceae, apakah itu sebenarnya terkait dengan jumlah jenis ya, jumlah jenis. Jadi memang Asteraceae dari segi jenis relatif paling banyak. Tapi kalau kita mengatakan dominasi, bagaimana dengan individunya, individu yang di situ. Jadi apakah memang Asteraceae memiliki jenis yang lebih banyak, tetapi dari secara individu apakah Asteraceae atau yang dari famili yang lain. Gitu. Bisa jadi kan sebenarnya contohnya Asteraceae memang dari segi jenis lebih banyak ya, paling banyak, tapi dari segi individu mungkin yang paling banyak dari Gramineae. Jadi kalau kita mengatakan itu dominasi, mungkin jumlah individu perlu dipertimbangkan. Jadi seperti itu ya. Mungkin ketika kita menyampaikan terkait dengan dominasi. Terus kemudian ini, ketika kita menjumpai ada contohnya seperti randu ya, randu tadi kan ukurannya kecil. Coba dicek di situ apakah ada randu yang berukuran besar, ya, sehingga bisa dikatakan bahwa randu itu memang dia sudah ada lama di situ dan dia berperanan dalam sebagai mungkin ya naungan di daerah tersebut tempat umumnya orang. Jadi kalau seandainya dia hanya ukuran kecil bisa dijadikan itu insidental itu jadi sebenarnya ya kebetulan aja pas ketika kita survei di situ itu ada ya, tapi perannya sendiri sebenarnya nggak penting gitu ya, nggak penting. Jadi karena ukurannya masih kecil. Jadi kalau ini saya ngambilnya dari ekologi gitu kan, biasanya kan ada namanya fitososiologi gitu ya. Jadi kalau kita ambil vegetasi ada fitososiologi, di situ ada vitalitas atau periodisitas ya. Jadi kita perlu melihat apakah ada tumbuhan di situ yang dia sudah istilahnya itu dia sudah memiliki vitalitas yang lengkap atau periodisitas yang lengkap. Jadi dia sudah pernah menumbuhkan paling tidak mungkin buah, ya kan? Bunga atau paling tidak buah gitu. Kalau dia sudah buah, berarti dia sudah lengkap. Gitu. Berarti dia berperan dalam tersebut. Tapi kalau yang randu tadi, menurut saya yang kecil mungkin perlu dikasih catatan bahwa itu perannya sebagai naungan atau vegetasi yang memang dia umumnya berada di sekitar orang itu mungkin belum bisa dikatakan dipastikan. Jadi seperti itu ya. Mungkin mengingat dari apa yang sudah disampaikan Pak Turhadi mengenai perbedaan plot, ini memang perlu disampaikan. Jadi antara beda masing-masing plot itu apa? Di situ ada 3 plot. Ternyata plot 1 itu adalah memiliki relatif lebih tinggi. Jadi mungkin perbedaan disampaikan karena perbedaan plotnya adalah dari ketinggian atau mungkin ada hal lain ya. Seandainya coba digali lagi antara plot 1 dan plot yang lain,
apakah memiliki perbedaan selain ketinggian. Yang jelas ketinggian sama yang jelas tempatnya berbeda, tapi harus ada properti yang lain yang betul membedakan antara pohon satu dan pohon yang lain. Terus mungkin dari Bu Rodi memang masalah terkait dengan pemahaman kita tentang morfologi. Jadi banyak yang ketipu, ya sering ketipu bahwa batang porang itu atau batang dari Amorphophallus, ya bukan hanya porang, Amorphophallus itu kita sebut sebagai batang, padahal bukan. Jadi justru batangnya itu adalah umbinya. Karena itu adalah umbinya. Saya sendiri juga pernah keliru ya, mencelik itu kan batang. Jadi saya anggap batangnya itu sama. Itu ada batang tangkai bunga dan tangkai daun itu saya anggap sama, padahal itu adalah berbeda. Jadi kalau yang itu adalah daun itu adalah tangkai daun, karena yang ketika yang itu adalah bunga itu sebenarnya adalah tangkai bunga. Namanya berbeda. Batangnya di mana? Batangnya tertanam di dalam tanah dalam bentuk umbi. Gitu. Jadi mungkin saya merangkum kelompok orang ini mungkin hanya seperti itu saja. Jadi masalah kunci sudah disampaikan juga oleh Pak Budi. Jadi mungkin untuk kelompok orang bisa diakhiri. Silakan. Terjadi. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas sarannya dan juga atas sarannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak jadi nggak ada ya? Nggak ikut? Nggak ada Pak kayaknya. Kuat kelewatan. Tadi kelihatan nggak nama beliau. Belum ada ya? Saya khawatir. Iya, saya khawatir. Pak Brian boleh saya tanya, kemarin ada kelompok kemukus ya? Iya, kemukus. Piper ya? Itu kelompoknya siapa ya? Miftah, Bu. Kelompok Miftah dan Nabila kalau nggak salah. Oh, iya. Yang Pasuruan. Iya, Miftah. Oh iya, yang agak gangguan. Oh, Miftah sama Nabila. Oh iya. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Oke, Pak, moga teruskan. Ya. Berikutnya itu kelompok jahe ya. Tadi kan sudah di awal sudah setelah kelompok Amorphophallus, kelompok orang, kemudian yang siap lagi kelompok jahe. Jadi saya persilakan dahulu kelompok jahe memulai presentasinya. Ya Pak, izin sesi ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Brian, Bu Rodi, dan juga Pak Turhadi. Kami dari kelompok jahe pada pagi ini akan mempresentasikan hasil mini kami yang berjudul identifikasi tanaman jahe merah dan tanaman sekitar di Kota Malang, Jawa Timur dengan anggota kelompok saya Daniel dan juga Hesti Madinah Syahputri. Ya, objek takson yang kita gunakan adalah Zingiber officinale carubrum atau jahe merah yang merupakan tanaman tahunan yang dapat tumbuh setinggi 50 hingga 100 cm dengan limau daging tebal dan berwarna coklat kemerahan serta kulit limau berwarna merah. Klasifikasinya seperti pada slide dan sinonimnya juga terdapat beberapa sinonim dari berbagai literatur. Lalu manfaat jahe ini bisa jahe merah memiliki berbagai aktivitas biologis dan farmakologis yang bisa digunakan dalam pengobatan tradisional seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, mual, muntah, dan juga kanker. Selain itu juga banyak digunakan untuk mengobati penyakit autoimun, hipertensi, hiperkolesterolemia, hiperuresemia, dan infeksi bakteri.
Hal tersebut dikarenakan jahe merah memiliki senyawa-senyawa yang memicu bioaktivitas seperti ginjrol dan sogawol, kampens, sineol, geraniol, dan lain-lain. Jahe merah pertama kali dibudidayakan di Asia seperti di Cina, Indonesia, dan Malaysia, tapi sekarang banyak dibudidayakan di daerah subtropis dan juga tropis seperti Afrika dan India. Di Malang sendiri merupakan daerah penghasil jahe merah tertinggi di Indonesia selain Bengkulu, Magelang, Temanggung, dan juga Jakarta. Salah satunya berada di Taman Herba Jahe Merah yang berada di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang dengan kondisi area berada di ketinggian 440 hingga 660 meter di atas permukaan laut dengan luas area 200 meter persegi. Curah hujannya kurang lebih 837 mm per tahun dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Tanaman yang berada di sekitar jahe merah yang kami temukan antara lain ada temu kunci, laos, lembu yang pahit, ginseng Jawa, jeruk purut, mangga, dan juga puring. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana identitas ilmiah dari jahe merah di Kota Malang serta tanaman-tanaman sekitarnya. Tujuannya ini menyesuaikan dengan rumusan masalahnya. Selanjutnya. Berikutnya adalah profil area studinya, yaitu hutan berada di Taman Herba Jahe Merah yang berada di kawasan Perum LPK 1 RW 7 RT 3 Tebus Kelurahan Mulyorejo, Kabupaten Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Nah, untuk lokasi penelitian ini berada pada ketinggian 440 sampai 660 di atas permukaan laut yang didirikan oleh urban farming oleh kelompok wanita tani atau KWT untuk budidaya tanaman herba. Next. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan deskripsi kualitatif, di mana data yang terkumpul diinterpretasikan dan dideskripsikan secara sistematis dengan menggunakan pengambilan gambar tanaman pada lokasi penelitian dan dilakukan eksplorasi pada setiap sudut lokasi penelitian. Selanjutnya, kemudian untuk identifikasi, yaitu untuk instrumennya, mohon maaf ada kesalahan dalam penulisan, yaitu menggunakan lembar observasi, dan untuk identifikasinya itu meliputi nama daerah atau nama ilmiah, kemudian menjelaskan morfologinya, dan dilakukan dokumentasi. Untuk identifikasinya diawali menggunakan pelan lab dan konfirmasi menggunakan buku identifikasi. Sedangkan untuk analisis datanya, yaitu mendeskripsikan sifat dan karakter, morfologi rimpang, akar, batang, daun, dan bunga, serta manfaatnya dari tanaman herba yang menjadi objek rason, serta tanaman yang berada di sekitarnya. Ya, berikut adalah hasil dokumentasi jahe merah sebagai objek aksen kami. Itu ada daunnya panjang, lancet dengan ukuran 5 hingga 25 cm. Batangnya tegap, bulat pipi, lunak, dan tidak bercabang. Lalu batangnya juga tersusun dari beberapa daun yang saling menutupi dan pangkal batangnya berwarna merah. Ya, lalu tanaman sekitar jahe merah yang pertama ada temu kunci atau Busenbergia rotuda, klasifikasinya sebagai berikut dan deskripsinya. Tanaman kunci adalah tumbuhan herba tahunan, batangnya pendek, yang tergantikan oleh pseudostem dan dibentuk oleh beberapa daun serta dapat tumbuh hingga 50 cm. Daunnya ini umumnya 3-4 helai dengan lebar 7-11 cm dan panjangnya 25-50 cm. Daunnya tidak terbagi yang lonjong atau menanjak. Permukaan rimpangnya ini berwarna coklat muda dengan rimpang bagian dalam berwarna kuning berbentuk lonjong dan memiliki bau yang sangat aromatik. Rimpangnya membentuk seperti jari-jari yang tumbuh dari tengah. Panjang rimpang kurang lebih 25 mm dengan lebar sampai 15 mm dan tebal 2 hingga 5 mm. Manfaatnya adalah untuk menanggulangi batuk berdahak, menambah nafsu makan, menyembuhkan sariawan, dan memberi masak. Yang kedua adalah lengkuas atau Alpinia galanga dengan klasifikasi sebagai berikut dan deskripsinya. Merupakan tanaman ternai yang tumbuh tegak dengan tinggi hingga 1 hingga 2 meter, panjang daunnya 23 hingga 35 cm dengan lebar 7 hingga 9 cm. Warna daunnya hijau, bentuknya lancet, tapi daunnya rata, ujungnya runcing, pangkal daunnya tubuh, pertulangan daunnya mirip, tekstur daunnya licin, dan tipe daunnya lengkap. Jenis batangnya adalah batang semu dengan batang bulat berwarna hijau keputihan, jenis percabangan yang monopodial, tekstur batangnya basah, dan alat tubuh batangnya tegak lurus. Limpangnya berukuran 5 hingga 7 cm, lebar limpang 2-3 cm, bentuk limpangnya silindris berwarna coklat agak kemerahan atau kuning hijauan pucat. Lalu manfaatnya adalah sebagai bahan masak, menenangkan nyeri sendi, menurunkan kadar gula dan kolesterol.
Yang ketiga adalah lampu yang pahit atau Zingiber littoral pal. Klasifikasi sebagai berikut, merupakan tanaman herba berbatang semu, daun tunggal berseling, berwarna hijau, berbentuk bulat telur panjang. Rimbangnya berbentuk kepingan pipi, ringan, bentuknya tidak beraturan, tebal hingga 5 mm, dengan permukaan luar tidak rata. Manfaatnya untuk meredakan demam, meringankan peradangan, dan mengontrol gula darah. Lalu ada ginseng Jawa atau Thymium maniculatum yang merupakan tanaman herba menahun, tingginya mencapai 50 cm, batangnya sebulan, berwarna hijau, daunnya berseling, sederhana, subsessile, berbentuk obokat atau obokat lancet, bunganya biseksual, aktinomorf, 2 sepal, 5 petal dengan warna merah jambu keunguan. Lipangnya kecil, pipi dan berserat, rasanya pahit dan permukaan luar tidak rata. Manfaatnya untuk menjaga kebugaran tubuh, menghilangkan sakit kepala dan lelah. Selanjutnya, Untuk selanjutnya yaitu jeruk purut atau citrus histrik, yang mana klasifikasinya seperti yang tertera pada slide. Menurut deskripsinya, tanaman jeruk memiliki permukaan batang yang kasar dan beralur serta berwarna hijau kecoklatan. Untuk bagian adaksial daun itu berwarna hijau lumut, sedangkan bagian abaksialnya berwarna hijau muda. Lamina daunnya berbentuk bundar dengan tepi berlekuk dan bergerigi kecil. Untuk jeruk purut ini memiliki petil yang panjang sehingga daunnya tampak berlekuk. Kemudian daun jeruk purut memiliki sayap dengan panjang dan lebar yang sama. Jeruk purut memiliki panjang daun sekitar 4-5 cm dan lebar daun antara 2,8 sampai 3,7 cm. Buahnya berbentuk bulat hingga elips berwarna hijau dengan permukaan berupa benjolan dan kasar. Untuk manfaat dari jeruk purut sendiri, yaitu untuk hipertensi, diare, demam, dan flu. Selanjutnya. Kemudian selanjutnya yaitu mangga atau Mangifera indica. Untuk klasifikasinya seperti yang tertera pada slide. Untuk deskripsinya sendiri, permukaan batang pohon dari mangga itu berwarna abu-abu kecoklatan dan berbentuk bulat. Untuk pohon mangga memiliki getah berwarna coklat kehitaman, daunnya berwarna hijau tua pada daun tua dan hijau kemerahan pada daun muda. Daun mangga tersusun spiral yang mana berbentuk elips hingga lancet dengan meruncing pada bagian ujungnya. Panjang daun mangga berkisar 15 cm dan lebarnya 4 cm. Pohon mangga memiliki bentuk tahun tunggal dan pertulangan daun menyirip. Bagian apek daunnya berbentuk meruncing, sedangkan bagian basalnya berbentuk melancip. Kemudian untuk buahnya berbentuk lonjong dengan permukaan buah halus. Dan manfaat dari mangga sendiri untuk bagian akar dan kulit buahnya itu dapat dimanfaatkan untuk anti-inflamasi, anti-sembeli, dan pengobatan luka. Sementara untuk bagian buahnya dapat digunakan sebagai sumber vitamin, obat pencahar, dan anemia. Selanjutnya, kemudian untuk yang terakhir yaitu ada tanaman puring. Klasifikasinya seperti yang tertera pada slide. Untuk deskripsi tanaman puring itu merupakan tanaman hias berupa perdu, batangnya berbentuk bulat, berkayu, dan memiliki banyak cabang yang berwarna coklat kehijauan. Untuk daun puring tersusun berseling pada ruas batang utama, daunnya berwarna kombinasi antara merah, hijau, kuning, dan coklat. Ujung daunnya berbentuk tumpul dan memiliki corak berbentuk bintik-bintik. Manfaat dari tanaman puring ini dapat digunakan sebagai obat demam, penyakit kulit, diare, cacingan, sakit gigi, dan penyakit menular seksual. Selanjutnya, berikut ini adalah kunci determinasi. Selanjutnya, kesimpulan bagian selanjutnya adalah bagian kesimpulan, yaitu pada lokasi penelitian jahe merah merupakan tanaman yang mendominasi sehingga dipilih menjadi objek cultural interest. Berdasarkan habitatnya ditemukan 5 jenis tanaman herba, yaitu berupa jahe merah, temu kunci, lengkuas, lempu yang pahit, dan gingseng Jawa. Ditemukan 2 jenis tanaman perdu berupa jeruk purut dan puring, serta 1 jenis tanaman berupa pohon, yaitu mangga. Dan karakterisasi dari jenis tanaman disajikan dalam bentuk kunci determinasi. Ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada Pak Brian. Oke, ya terima kasih kelompok jahe. Mungkin kesempatan pertama saya coba berikan ke Bu Rodi dulu. Ya, silakan Bu Rodi untuk memberikan tanggapan untuk kelompok jahe. Ya,
Terima kasih. Coba Bu Rodi lihat foto area studimu. Fotonya seperti apa? Oh, gini. Oh, seperti pekarangan. Seperti anu ya? Apa? Oh, gini. Sebetulnya banyak ya di sini. Tadi kan kalian hanya mendapatkan berapa tadi? 7. 7, Bu. Di luar Jaya 7. Ya, di luar Jaya hanya 7. Mengapa kok? Maksudnya kan sebetulnya ini banyak nih ya. Terus ini memang greenhouse gini. Iya, izin menjawab, Bu. Iya, greenhouse, Bu. Jadi, iya menjawab, Bu. Karena kemarin itu waktu survei yang pertama itu, saya izin sudah untuk karena ada penugasan dari kampus, dari Universitas Brawijaya. Tapi yang bersangkutan dari kelompok KWT ini, ada urusan gitu, Bu, jadi nggak bisa lama-lama. Untuk survei selanjutnya harus ada perizinan ke beliaunya juga, tapi beliaunya tidak ada, jadi kesusahan untuk kesananya, Bu, untuk survei-survei lagi. Padahal dekat ya? Maksudnya masih di Kota Malang ya? Iya, tapi karena alurnya untuk perizinnya harus lewat kelompok tani wanita itu tadi, Bu, jadi kesulitan. Kalau nggak ada beliau-beliaunya, nggak boleh untuk survei, seperti itu, Bu. Loh iya, kok tidak diurus suratnya? Karena ya saya waktu awal survei itu bilangnya nggak perlu pakai surat, ya seperti itu. Jadi untuk selanjutnya survei itu untuk janjiannya kesusahan, Bu. Oh, padahal lama loh ya. 3 mingguan kan ya? Iya. Untuk survei. Sebetulnya gini adik-adik, karena sebetulnya untuk kompetensi pengenalan ya tumbuhan itu untuk TIT ini setidaknya 20 spesies itu minimal. Atau ya sekitar lah, kalau maksudnya kurang dari itu sedikit mungkin masih oke. Tapi kalau hanya 7 sepertinya terlalu sedikit ya. Terus ditambah apa ya enaknya? Sebenarnya di situ juga banyak loh, Dek. 10 saja ada ini. Ada puring, ya. Terus ada apa lagi nih yang tumbuhan getah itu apa? Ada kaktus ya? Untuk kaktusnya kemarin nggak ada, Bu, ya saya lihat, Bu. Loh lah itu di foto itu. Di foto itu kok banyak kaya. Iya, itu bukan kaktus, Bu. Oh, di bawah-bawah itu apa? Yang di bawah kemarin itu ditemukan ada pohon mangga, terus sebelahnya di sini ada itu, Bu, apa jeruk purut itu. Terus itu, oh iya, Ada puring juga. Terus ya, hanya ini. Dan yang di atas-atasnya itu tidak ada lagi. Yang di pot-pot bawah ini jahe merahnya, Bu. Di atas, oh ya di atas itu jahe merah. Dan yang di pot yang hitam-hitam ini, Bu. Oh yang hitam, terus yang gantung-gantung itu. Iya, Bu, itu ya yang atas sudah identifikasi, Bu. Loh, yang banyak ya, yang semua, Dek. Ya, nanti ya saya menyarankan ditambah sih karena balan tadi kan teman-temanmu ya, kemarin teman-temanmu kan banyak. Ya kan? Terus kemarin juga ada itu yang kemukus kan ada saran ya. Jadi nanti rumput-rumputnya ya, tanaman-tanaman sekitarnya lainnya itu juga diidentifikasi. Iya, biar memang ada pengenalannya biar banyak gitu. Kalau tidak mini project, ini kan mini project masih pertama. Dulu-dulu itu kalau tidak mini project itu sekitar 40 family, Dek. 40 itu sekitar 60-an spesies. Lebih ya minimal. Ya, jadi ini kan mini project jadi setidaknya ya karena di lapang maka juga kaya gitu. Kaya akan spesies itu, tapi ya jangan terlalu sedikit. Ya, bagaimana? Siapa? Kan masih ada waktu, Adik. Iya, bisa. Ya, nanti ke lokasi lagi menambah spesies ya. Ya, itu saran saya. Ya, terima kasih, Pak Brian. Terima kasih, Bu Rodi.
Berikutnya kesempatan saya berikan untuk Pak Turhadi. Silakan Pak Turhadi memberikan tanggapan. Oke, terima kasih Pak Rian. Saya mungkin beri tanggapan masih di slide ini juga. Tadi kan mungkin dibandingkan dengan kelompok yang lainnya juga. Ini memang untuk kalian tuh terlalu sedikit dan juga yang kalian presentasikan atau kalian sajikan dan kalian laporkan ini itu adalah sepertinya memang spesies-spesies yang sengaja ditanam di sana seperti itu, ya kan? Sepertinya budidaya di sana kan? Nah kayak gitu. Nah, ini mungkin kalian juga perlu saya tanyakan ke kalian, apakah di area sekitar misalkan di pot atau bahkan di pot-potnya itu apakah juga ditumbuhin oleh rumput-rumputan seperti itu? Untuk gulmanya itu rutin dibersihkan Pak, jadi tidak ada bersih gitu. Oke. Terus ya tadi seperti yang dilihat yang disampaikan oleh Bu Rodi ini yang gantung-gantung. Ini kayaknya tanaman-tanaman hias ya. Yang gantung-gantung di pot-pot merah, kemudian juga di botol-botol aqua yang kecil-kecil itu, kemudian di pot hitam yang menggantung. Iya benar Pak, iya. Itu tidak masuk kan? Belum masuk kan? Nah, ini mungkin kalian menampilkan apa yang mungkin kalian tahu saja. Sepertinya terkesan seperti itu. Terkesan yang sudah teridentifikasi ditampilkan seperti itu. Dan yang lain-lainnya itu dibiarkan gitu. Itu mungkin tadi sama seperti Bu Dodi, saran saya memang sebaiknya kalian juga menambah identifikasi ini setidaknya 20 lah. 20 yang ada di sana. Saya rasa ada itu di sana 20-an tuh. Nah, kemudian juga koreksi juga penulisan planet. Nah, planet itu nanti tadi saya sempat lihat salah sepertinya, masih kurang tepat untuk cara penulisan dari planet. Mohon diperhatikan. Kemudian juga ini mohon dikonfirmasi. Nah, ini mungkin dikonfirmasi lagi yang benar itu untuk famili ginseng Jawa itu Portulaceae atau Thalinaceae itu nanti mau dikonfirmasi saja gitu. Untuk ginseng Jawa. Oke Pak, dari saya sudah cukup. Ya. Terima kasih Pak Turhadi atas masukannya untuk kelompok jahe ini. Jadi kurang banyak kayaknya untuk yang fakta yang disampaikan untuk kelompok jahe ini. Tapi mungkin saya mencoba untuk memitigasi kira-kira apa yang menjadi kendala dari kelompok jahe ini. Tapi sebelum itu mungkin untuk penulisan mohon dicek lagi ya. Jadi sama seperti yang kelompok orang tadi mengenai segi batang itu untuk sini berhasil memang batang atau bisa di istilahnya lain semua atau apakah